Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Lailatul Ramadan dengan NPM 23125, Manajemen Kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Baitur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur pasar, yang mana merupakan mata kuliah ekonomi manajerial dengan dosen pengampu Ibu Rina Febriani. Izin Ibu untuk menjelaskan materi struktur pasar. Nah, teman-teman mungkin dengan menyebutkan struktur pasar mungkin tergambar bagi teman-teman pasar yang sekarang ini teman-teman kunjungi ataupun dalam pikiran teman-teman bentuk pasar ini seperti ini. Nah, sebelum kita lebih dalam mengenai struktur pasar, lebih baiknya kita menjelaskan apa sih itu pasar. Nah, pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dan para pembeli untuk melaksanakan atau melakukan transaksi jual beli, baik itu berupa barang ataupun jasa. Nah, kita harus mengetahui tujuan atau maksud dari struktur pasar tersebut, di mana telah dicantumkan pendahuluan pada PPT ini. Sekarang kita masuk yaitu struktur pasar. Nah, struktur pasar ini ada 4. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Nah, dari keempat ini saya akan lebih mendalami tentang pasar persaingan sempurna. Nah, dari pasar persaingan sempurna, kita dapat melihatnya dari pengertian pasar persaingan sempurna itu apa sih? Nah, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Setelah kita mengetahui apa itu pasar persaingan sempurna, kita sekarang masuk pada ciri-ciri persaingan pasar sempurna. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan adalah penerima harga atau price taker. Nah, apa itu sih price taker tersebut? Price taker tersebut adalah pengambilan harga dalam ilmu ekonomi mengacu pada pelaku pasar yang tidak mampu mendikte harga pasar. Oleh karena itu, seorang price taker harus menerima harga pasar yang berlaku. Setelah kita mengetahui price taker tersebut, kita lanjut masuk ke nomor 2. Nah, di nomor 2 itu setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Yang keenam, setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar atau harga pasar yang berlaku secara cepat dan tepat. Nah, yang ketujuh, tidak ada campur tangan pemerintah. Setelah mengetahui ciri-ciri pasar persaingan sempurna, sekarang kita masuk pada keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum, tujuan perusahaan kompetitif adalah memaksimalkan keuntungan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan, Max MR sama dengan MC. Yang kedua, hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu, TR sama dengan P dikali Q. Berikut contoh cara mencari laba maksimum. Nah, di video ini kita sudah melihat atau saya menggambarkan bentuk contoh dari soal laba maksimum. Mungkin teman-teman sekalian bisa melihat contoh yang telah saya gambarkan, mungkin sedikit lebih kurang seperti ini. Nah, lanjut. Kita masuk, setiap perusahaan adalah price taker atau penerima harga. Pada PPT ini, teman-teman bisa mendalami atau memahami secara singkat dan padat setiap perusahaan adalah price taker. Sekarang kita dapat melihat dari kekuatan
kekuatan pasar persaingan sempurna. Namun, tidak hanya kekuatan pasar persaingan sempurna saja yang terdapat pada pasar persaingan sempurna tersebut, karena pasti setiap kekuatan ada kelemahan yang akan muncul pada pasar persaingan sempurna tersebut. Namun kali ini kita dapat memahami pada PPT atau slide kali ini mengenai kekuatan pasar persaingan sempurna. Setelah kita membaca tentang kekuatan pasar persaingan sempurna, kita lanjut membaca atau memahami apa saja kelemahan yang terdapat pada pasar persaingan sempurna ini. Nah, kita akan baca nih. Nah, setelah kita memahami tentang kelemahan, kekuatan dari pasar persaingan sempurna tersebut, setelah kita mempelajari tentang struktur pasar, kita mungkin sedikit lebih banyak memahami tentang pasar persaingan sempurna. Karena pada video kali ini saya lebih banyak menjelaskan atau khususnya materi ini mengenai tentang pasar persaingan sempurna. Teman-teman dapat memahami sedikit lebih banyaknya. Pada kali ini mungkin cukup sekian dari video tentang struktur pasar. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.